Hari ini saya akan melakukan pra-observasi akademik kepada rekan sejawat saya, Pak Ari Setiadi. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 8. Dan hari ini saya akan mewawancarai beliau untuk pengajaran di kelas 10. Oke, selamat pagi Pak Ari. Pagi Bu. Apa kabar Pak Ari? Baik. Pak Ari, hari ini saya akan mewawancarai di observasi kita di kelas. Hari ini Pak Ari mengajar di kelas mana? Hari ini saya mengajar di kelas 10 Desain Komunikasi Visual. Mengajar di kelas 10 ya Pak? Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran Pak Ari hari ini apa Pak? Hari ini rencananya materi yang mau disampaikan kepada peserta didik itu 8 prinsip dasar desain grafis Bu. Nah, jadi kalau tujuannya itu Bu, saya hari ini mengharapkan peserta didik ini mengenal dan memahami apa saja itu 8 prinsip dasar desain grafis. Jadi dia mengenal, mengetahui, sama paham ternyata ada 8 prinsip dasar desain grafis. Jadi C1. Jadi berarti baru C1 untuk hari Iya. ini ya, sebagai pemula. Iya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan ini, kira-kira area pengembangan untuk diri Bapak yang bisa dengan tujuan pembelajaran ini apa? Kalau materi ini sih sudah saya sampaikan ya, jadi sudah tahun ini juga sudah saya sampaikan. Nah, cuman ke area pengembangan yang ingin saya capai hari ini itu pertama adalah saya mau memaksimalkan penyampaian materi kepada peserta didik. Jadi, mungkin biasanya saya itu menyampaikannya mungkin terlalu banyak istilah-istilah asing, jadi peserta didik itu kurang paham. Jadi harapan saya hari ini yang ingin saya capai itu saya punya kemampuan menyampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi bisa saya simpulkan Pak Ari menyampaikan materi hari ini dengan menggunakan public speaking. Nah, benar istilah public speaking. Supaya bisa lebih memahami kata-kata yang kita ucapkan. Iya, benar Bu. Benar. Dari tujuan dan area pengembangan yang Pak Ari jelaskan, kira-kira strategi apa yang dipakai oleh Pak Ari, digunakan oleh Pak Ari untuk melakukan pembelajaran hari ini? Oh iya Bu. Strateginya saya hari ini tuh yang pertama tuh mungkin karena kita juga di kota Palembang Bu ya, sering pakai bahasa Palembang. Jadi harapannya strategi yang pertama itu sebisa mungkin saya tidak pakai bahasa daerah. Jadi sebisa mungkin saya mengusahakan menggunakan bahasa Palembang, bahasa Indonesia gitu. Kemudian strategi yang kedua itu Bu, saya mau menghindari juga Bu, istilah-istilah asing yang mungkin tidak mudah dimengerti oleh peserta didik. Jadi sebisa mungkin kalau ada istilah-istilah asing itu kalau masih bisa diganti, saya ganti dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Dan yang ketiga ya jelas strateginya ya sudah saya coba kemarin di rumah belajar nyampein itu. Jadi antara tujuan, area pengembangan diri untuk diri sendiri maupun anak-anak, dan juga strategi yang dipakai. Berarti Pak Ari ini menjelaskan hari ini tujuannya ada tujuan, ada pengembangan diri dan strategi itu sudah dalam sebenarnya. Iya. Jadi itu Pak Ari mantap sekali ya untuk hari ini. Semoga sukses menyampaikan materi hari ini. Ya, makasih Bu. Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan di observasi ini. Nanti saya akan melanjutkan di dalam kelas kegiatan observasi. Baik. Oke, terima kasih Pak Ari. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di kelas 10. Oke, dikasih hati termasuk hari ini. Oke, masuk semua. Oke, baik ini. Oke, hari ini salah satu mata pelajaran ini mata
letak desain grafis. Jadi kalian ingat bahwa DKV itu kan akronim ya, desain, komunikasi, visual. Desain itu adalah membuat sebuah produk ya. Kalau komunikasi itu menyampaikan. Kalau visual itu yang bisa dilihat. Jadi membuat sebuah barang, produk untuk menyampaikan pesan tertentu dan harus bisa dilihat ya. Jadi kalau cuma dalam pikiran dan bisa dilihat nggak sampai bukan DKV. Oke. Nah ini untuk membuat sebuah karya yang bisa dilihat itu biar menarik dan bagus, maka perlu ada memperhatikan 8 prinsip. 8 prinsip ini agar hasil karya yang kalian buat itu bisa dinikmati dan secara utuh oleh audiens, pembaca, yang melihat kamera kalian. Oke, kita mulai ya. Oke, ini dia apa kita lewatkan. Nah, kemudian desain grafis. Jadi desain grafis ini adalah salah satu turunan dari DKV. Nah, desain grafis ini adalah seni desain untuk membuat elemen visual dalam sebuah media. Jadi kita membuat elemen visual yang bisa dilihat dalam sebuah media. Desain grafis ini sebagai salah satu contoh cara komunikasi visual. Nah, ilmu desain grafis ini ada seni visual, tipografi, seni menulis, tata letak, dan desain grafis. Oke. Nah, ini contoh barang-barang yang bisa salah satu contoh barang desain grafis. Ini apa nama barangnya? Kemasan, kemasan produk untuk menyampaikan informasi nama produk, kandungan produk kan. Nah, ini bisa dilihat kan? Bisa dipegang juga. Oke. Kemudian ini dari tadi 8 yang dimaksud dengan 8 prinsip dasar tata letak pada desain grafis itu. Yang pertama ada proporsi, keseimbangan, kontras, ritme, kesatuan, harmoni, penekanan, dan tata letak. Jadi ada 8. Oke, benar. Kita jelaskan satu-satu. Proporsi. Nah, proporsi ini jadi ketika dalam satu elemen visual kamu bisa lihat ini ada gambar A dan gambar B. Apa perbedaan gambar A sama gambar B? Ada yang bisa jawab? Kalau angkat tangan. Gambar A dan gambar B. Gambar A secara proporsinya maka dia sama ya, dia ini botol, cangkir, dirinya sama ya, bisa dilihat dalam bentuk yang sama. Lihat yang gambar B, piringnya pintar, kebesaran piringnya ya, bahkan botol sama cangkirnya tertutup ya cuma setengah. Jadi ini tidak proporsi, ini yang salah, ini yang benar. Kalau dalam satu gambar mau menampilkan 2 kopi, maka 2 kopi ini harus punya proporsi yang sama ya, kayak ini. Nah, contohnya Siti sama Asifa. Kalau Siti sama Asifa di foto, Asifanya di belakang Siti kan gak enak kan? Bener kan, gak enak kan? Asifa, nah depan ini Siti, kamu ketutup kalau enggak. Gak enak kan? Kalau mau nampilkan harus dua-duanya sejajar. Itu namanya properti. Nanti sampai sini yang properti? Iya. Kemudian keseimbangan. Contohnya, kalau keseimbangan itu kadang-kadang sebenarnya Siti sama si Asifa ini, Siti banyak. Kalau kamu ngambil foto di Instagram, Asifa di belakang kecil, tidak seimbang. Kadang-kadang mau foto berdua kan, mau fotonya kan, tidak seimbang itu. Nah, kalau mau menampilkan dua objek dalam satu elemen visual, maka perlu adanya keseimbangan. Kecuali dalam satu elemen visual itu cuma satu objek aja. Tapi kalau umpamanya sampai 2, 4, maka perlu adanya namanya keseimbangan. Kemudian ini ada kontras. Nah, kontras ini tujuannya ini untuk sebagai titik fokus dari sebuah elemen visual. Contohnya, kamu tahu foto Instagram tahu kan? Ada istilahnya apa? Kalau yang belakangnya blur itu, belakangnya lembut. Cuman orangnya aja belakangnya nggak jelas. Benar, bokeh. Bokeh kan kalau di foto kan belakangnya kabur kan, depan orangnya jelas kan. Nah, itu adalah namanya kontras. Kontras itu adalah jadi dalam sebuah elemen objek visual itu yang ditunjukkan itu yang menonjol itu cuma yang utamanya aja. Oke, itu namanya kontras. Ini kontrasnya ada pada ini karena yang mungkin mau ditonjolkan kayak ini kan. Nah, ini juga kontrasnya dalam ukuran besar. Ini warna. Nah, lihat kan? Ini kontras besar. Contohnya presiden lagi menyapa rakyat.
fotografer yang baik tidak mungkin semuanya ditajamkan, kan? Pasti objeknya fotografer yang pertama adalah presiden. Kemudian ada ritme. Ritme ini contohnya peserta didik kalian lagi di sini. Ini ritmenya bagus nih. Jilbab kalian warna kuning. Nah, lihat ini kan ritmenya bagus nih, kuning semua kan. Karena itu namanya ritme. Bisa juga pengulangan, bisa juga pola. Kalau kalian ini foto kan bagus nih polanya kan. Nah, kuning semua. Oke, kemudian adanya namanya kalau kita dalam sebuah objek membuat sebuah objek barang yang mau ditampilkan, maka ada kesatuan. Contohnya tadi kayak Pak bilang tadi, fotografer moto Pak Presiden sama rakyatnya. Maka karena ini ada interaksi, maka harus adanya namanya kesatuan kan, Presiden. Coba bayangkan kalau presidennya di sini sendirian, rakyatnya di sana, maka itu enggak kesatuan kan, kayak musuhan presiden sama fotografer yang baik bisa memposisikan agar tercipta kesatuan walaupun banyak objek. Kalian juga kalau di foto ini kan kesatuan ini kan. Tapi kalau ada yang satu tidur, satunya makan, itu tidak kesatuan kan. Oke, lanjut. Kemudian ada harmoni. Harmoni ini sebenarnya bukan beraturan, tapi harmoni ini kayak selaras. Kayak berselaras kita. Ya di sini ini sebenarnya tidak beraturan kan, tidak sama bentuk, tapi dia ada harmoni, bentuk harmoni, kesesuaian, keselarasan. Oke. Kemudian ada penekanan. Contohnya waktu kemarin kita upacara, ya ada salah satu foto kita tuh fokusnya ke pemimpin upacara kan, atau enggak fokusnya ke bendera, maka itu namanya penekanan. Atau enggak kalian lihat hasilnya kan foto di Instagram tuh berlink, di tengahnya ada orang satu kan, yang sosok kayak mewawancarai kan, itu penekanan. Oke, kemudian ada lagi tata letak. Ini simpel bahwa kalau mau membuat sebuah barang yang bisa dilihat, tapi ini merupakan penggabungan dari beberapa barang atau beberapa produk atau beberapa objek, kita perlu adanya tata letak. Jadi semuanya seimbang kan. Ini mirip dengan layout di Instagram. Jadi sudah familiar lah ya. Oke, itu saja. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Kurang jelas? Ada yang mau nanya? Jelas semua? Oke, kalau jelas semua Pak nanya dulu. Siti, sebutkan 3 dulu. Apa tadi yang dari 8 tadi? 3 ya sebutkan. Keseimbangan, keselarasan dulu. Apa lagi? Oke, Siti 1, sifat 1 aja. Ya. 1 aja. Harmoni. Oke, kemudian kesatuan berikutnya ritme, kontras, keseimbangan, proporsi. Oke, kita ulang sama-sama ya. 1 proporsi, 2 keseimbangan, 3 kontras, 4 ritme, 5 kesatuan, 6 harmoni, 7 penekanan, 8 oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita memang kalian tuh mengenal dulu, paham dulu, tahu dulu apa itu 8 prinsip dasar tata letak pada desain grafis. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek satu persatu dari 8 prinsip. Oke, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan kegiatan observasi, kemudian melakukan supervisi di dalam kelas, sekarang waktunya saya untuk melakukan pasca observasi terhadap ikan sejawat untuk Pak Ari Satya.
Oke, selamat siang Pak Ari. Siang Bu. Tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran Benar. Pak, setelah saya observasi. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini dan dilakukan observasi, kira-kira dan seksi yang sebagai refleksi, apa yang Pak Ari rasakan pada saat Pak Ari mengajar dan setelah menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan adanya transjawab yang mengobservasi kegiatan ini? Ya karena ini biasanya kan kalau ngajar nggak ada orang yang melihat tuh ya, nggak ada yang, jadi kalau ada yang melihat ini agak gugup juga sebenarnya Bu. Nah kemudian juga karena hari ini kan biasanya kalau saya ngajar itu biasanya masih pakai bahasa daerah, bahasa Palembang. Nah hari ini kan mengajarnya full pakai bahasa Indonesia, jadi merasa ada lebih baik dikit Bu gitu. Karena kalau biasanya kan mungkin kita terbiasa pakai bahasa daerah kan gitu, agak nyampur. Kalau ini mungkin kayaknya harus menggunakan bahasa Indonesia mungkin sebenarnya kalau di kurang gitu. Iya. Sesuai dengan ini dan kita menjadi lebih nyaman. Nah, benar. Sebagai pertanyaan terakhir, setelah rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari kelas, kemudian pembahasan adaptasi di dalam kelas, ada paskanya juga, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini apa? Mungkin kalau dari segi materi juga materinya perlu diperbaiki lagi Bu ya, karena biasanya materi yang kita buat itu kan masih mungkin cukup tinggi Bu untuk peserta didik. Saya melihat tadi ada dari respon peserta itu mungkin cukup tinggi, jadi mungkin untuk materi kedepannya perlu penyederhanaan materi yang agar lebih mudah dipahami. Kemudian rencana tindak lanjut yang kedua, mungkin saya juga walaupun guru kan sudah lama jadi guru, tapi kayaknya juga masih perlu meningkatkan kemampuan public speaking. Mungkin perlu ngambil mungkin perlu banyak lihat tips dan trik dari internet juga Bu ya, tentang cara ngomong yang baik, cara public speaking yang baik, cara menyampaikan yang baik. Jadi agar ketika kita kelas itu lebih maksimal gitu. Intinya tidak merasa tidak cukup ya. Iya. Kita itu memang walaupun kita mengajar setiap hari, tapi kita perlu untuk meningkatkan kemampuan kita dengan belajar bukan hanya offline tapi melalui online juga. Nah, Bisa ini Ya, sekarang kan sudah banyak. bagus itu. Oke Pak Arif, mungkin cukup sampai di sini. Pasca observasi kita hari ini. Iya. Terima kasih Pak Arif. Semoga sukses. Terima kasih Bu.